Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam Suara Edukasi Banua yang diselenggarakan oleh Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan pada program Bidik Bincang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan. Tema bidik kali ini adalah program dan sinergitas BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dalam perencanaan berbasis data, pengembangan teknologi, dan percepatan IKM di Kalimantan Selatan. Narasumber kita kali ini adalah Bapak Yuli Haryanto SE MSI dari BPMP. Beliau adalah Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Selatan. Dan sahabat edukasi Banua, seperti kita ketahui bahwa Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di tiap provinsi. Tentunya, untuk peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan, diperlukan banyak program, rencana, dan sinergitas antar seluruh komponen. Selama 40 menit ke depan, kita akan mengulas dan mengangkat kiprah BPMP Provinsi Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan Bapak Yuli Haryanto yang luar biasa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Apa Yayu. kabar Pak? Alhamdulillah. Sedang baik. sibuk apa nih Pak hari ini? Sibuk merencanakan program dan kegiatan Siap. saja. Nggih. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak. Ada beberapa Sama-sama, Bu pertanyaan yang mungkin 40 menit ke depan akan kita ulas bersama-sama mengenai kiprah, program, juga beragam hal yang dilakukan BPMP Kalsel dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Kalimantan Selatan khususnya. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama. Peran dan program apa saja yang digulirkan oleh BPMP Kalsel dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di wilayah Kalimantan Selatan pada saat ini? Ya. Baik Bu Yayu, jadi kami sedikit mengulas dulu tentang apa itu BPMP Bu Yayu. Jadi dulu BPMP adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian bergulir tahun 2022 kami beralih menjadi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Kalau dulu kami hanya terkait dengan penjaminan mutu, sekarang peningkatan dan penjaminan mutu. Kalau dulu kami banyak fokus waktu LPMP pendampingan kesatuan pendidikan, sekarang kami lebih banyak program kami selain kesatuan pendidikan, kami juga melakukan advokasi, pendampingan, monitoring, evaluasi program-program, terutama program Merdeka Belajar kepada pemerintah daerah. Jadi yang kami siapkan adalah mengawal keterlaksanaan, kesuksesan, keberlangsungan program Merdeka Belajar sehingga program Merdeka Belajar bisa terimplementasikan dengan baik di setiap kabupaten kota. Baik, wah luar biasa. Bicara mengenai kerjasama dan hubungan yang baik dengan tiap kabupaten, sehubungan dengan beragam program dari BPMP, mungkin Bapak bisa menceritakan kerjasama dan sinergitas dalam bidang apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, tentunya bersama dengan BPMP. Ya, baik Bu Yayu. Jadi program kemitraan kami sebenarnya lebih fokusnya kami ini karena wilayahnya di Provinsi Kalimantan Selatan, otomatis daerah atau 13 kabupaten kota dan 1 provinsi itu menjadi sasaran kegiatan kami, dan otomatis itulah menjadi mitra kami dalam bekerja dalam mengimplementasikan program dan kebijakan Merdeka Belajar. Apa yang menjadi konsen kami ke sana? Kami yang jelas BPMP Provinsi Kalimantan Selatan karena merupakan UPT-nya, unit pelaksana teknis dari Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen gitu ya. Kami ada yang 2 hal yang sangat kami emban. Yang pertama terkait dengan transformasi kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, karena kami adalah semacam duta Kemendikbudristek yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Maka kami ingin memastikan bahwa semua program Merdeka Belajar bisa nyampe, pesan itu nyampe, bukan hanya terbaca saja gitu ya. Kalau dalam WhatsApp bukan hanya centang 2 tapi sudah centang biru. Artinya sudah dipahami, dibaca oleh pemerintah daerah. Diimplementasikan. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan advokasi, yaitu upaya empati kami dalam rangka mempengaruhi pemerintah daerah untuk agar Merdeka Belajar ini bisa adanya komitmen dari pemerintah daerah
agar Merdeka Belajar ini terutama program-program untuk satuan pendidikan bisa terimplementasikan, misalkan terkait dengan kebijakan kurikulum merdeka, kemudian juga kebijakan terkait dengan perencanaan berbasis data, kemudian juga AN dan Merdeka Belajar yang lainnya juga. Terus kemudian apa urgensinya di pemerintah daerah begitu Bu Yayu terkait dengan program kebijakan. Kita kan tahu bahwa sebenarnya ownership dari satuan pendidikan siapa sih? Gitu ya, kan pemerintah daerah. Betul. Jadi ownership-nya kan pemerintah daerah. Sehingga dari sinilah kami ingin menyampaikan pesan-pesan itu gitu ya, bahwa BPMP ini memfasilitasi, mendampingi program-program pemenuhan mutu terutama terkait dengan standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal yang ada di setiap kabupaten kota. Di situ kalau untuk kabupaten kota kan ada 9 SPM 9 SPM untuk kabupaten kota. Kalau yang provinsi ada 16 SPM, sehingga itu yang harus dipenuhi oleh kabupaten kota. Sehingga kami mendampingi setiap pemerintah daerah agar bisa memenuhi SPM itu, standar pelayanan minimal itu. Wah, ini karena sangat melibatkan banyak orang Ya, dan betul. melibatkan 13 kabupaten di Kota. Provinsi Kalimantan Selatan. Tentunya Pak, ada banyak kendala dan kesulitan yang Bapak hadapi gitu Ya. bersama dengan BPMP. Nah, kira-kira Pak, apa saja nih kendala yang ditemui dan bagaimana solusi untuk memecahkan masalahnya? Ya, baik. Terutama kami BPMP Kalsel juga ketika kami menyampaikan program prioritas Merdeka Belajar, pasti ya kendalanya, permasalahannya ada, walaupun untuk Provinsi Kalimantan Selatan kami anggap so far so good gitu. Artinya tidak ada penolakan dari pemerintah daerah terkait dengan program Merdeka Belajar. Semuanya menerima dengan porsi dan persentase yang berbeda-beda. Artinya it's okay, itu berjalan gitu ya. Nah, yang menjadi kadang kekhawatiran kami ataupun menjadi problematika kami adalah ketika adanya pergantian kepala dinas gitu ya, sehingga edukasi atau advokasi atau pendampingan kami mulai dari nol lagi nih. Ya, harus dari awal lagi ya Dari Pak awal ya, lagi, karena berbeda orang. Mindsetnya pasti akan sangat Tidak berbeda, sama. apalagi penggantinya bukan dari pendidikan. Pertama itu, kedua bukan hanya kepala dinasnya, kadang kepala dinasnya masih ada tapi yang diganti kabid kasihnya. Itu juga beda juga ya. beda juga perlakuannya. Betul. Gitu. Karena tataran kebijakan ini harus terimplementasikan, harus teradvokasikan mulai dari, kalau kami dengan dinas pendidikan itu mulai dari kepala dinas pendidikannya juga sampai dengan timnya gitu ya. Karena pesan itu kalau hanya untuk kepala dinas saja juga gerbongnya enggak, itu susah sampai. Betul sekali Bu. Jadi harus sekata dan seirama gitu. Nah, ini yang menjadi agak kendala bagi kami gitu ya, untuk mengadvokasi bagi pemerintah daerah yang sering kabupaten kotanya kepala dinasnya sering berganti formasi begitu ya Pak. Berarti ini jadi penting PR juga itu ya Pak ya, kata Bapak yang mungkin perlu dikeluarkan Perbub atau peraturan wali kota gitu supaya lebih kuat, dan ketika formasi berganti juga semuanya tetap everything okay gitu Pak ya. Baik, Bapak, berikutnya tadi saya mendengar sekilas Bapak bicara mengenai advokasi IKM, PBD, dan ada juga nih katanya buku bermutu literasi. Nah, kira-kira sejauh mana nih Pak perkembangannya untuk 3 komponen yang dikembangkan di BPMP ini? Baik, buku literasi itu terkait dengan kebijakan Merdeka episode yang ke-23, baru launching gitu ya. Sejalan ya Pak dengan literasi numerasi yang menurun sekali di Kalimantan Selatan. Ya, betul Mbak. Jadi BPMP itu sekarang juga punya peran sebagai problem solving terkait lost learning dan krisis pembelajaran juga akibat COVID kemarin betul, Pak ya. Juga lost learning akibat COVID kemarin kan. Dan kita ketahui bahwa dengan adanya rapot pendidikan itu adanya AN itu ya. Jadi kita kan tahu posisi sekarang Provinsi Kalimantan Selatan dibanding dengan kabupaten provinsi yang lain, provinsi lain maupun kabupaten satu dan kabupaten lain seperti apa. Juga terkait dengan capaian SPM-nya. Karena setiap di SPM standar pelayanan minimal ya Mbak ya. Nah, di situ kan sudah ditetapkan oleh masing-masing kabupaten kota. Seperti kemarin kami juga sudah mengikuti rakorteknya dengan provinsi gitu ya, sehingga penetapan SPM bulan ini nanti oleh kabupaten kota untuk mengejar target literasi numerasinya. Sehingga artinya apa? Bahwa dengan adanya target literasi yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kabupaten kota itu akan menjadi sebuah garis finish yang
akan Harus dicapai dituju. minimal gitu kan, namanya Standar SPM minimalnya, Pak, minimalnya ya? misalkan begitu. Jadi kalau misalkan literasi numerasi berdasarkan hasil AN kemarin kabupaten kota angkanya 1,67, kemudian targetnya nanti di tahun 2024 itu 1,9, berarti angka itu kan harus Harus dicapai. tercapai. Nah, itu harus diwujudkan dalam berbagai kegiatan. Kami akan mengawal agar kegiatan-kegiatan itu Wah, masuk ke sana nih, luar gitu ya. biasa nih, Pak. Sehingga target SPM kabupaten kota terpenuhi, literasi numerasinya terpenuhi, sehingga evaluasinya pasti akan Betul. berjalan gitu. Kadangkala beberapa kabupaten kota itu seringkali gagal fokus, kami sampaikan gagal fokus karena terlalu banyak ke administrasinya, Iya, tetapi betul esensinya sekali. Tidak dapat. kurang dapat gitu ya. Nah, ini yang kami ini sering cerewet Betul, Pak. dengan kabupaten kota, mengingatkan kembali nih bahwa ada target-target yang harus dicapai setiap kabupaten kota. Paling tidak yang minimum dulu deh, Pak, ya. Iya, namanya minimal kan harus ya. Jadi kami juga sudah mengkategorikan 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan ini mana yang masuk dalam beberapa level komitmen. Kalau katakanlah dalam 7 level komitmen, mereka itu di posisi level berapa gitu. Ujungnya itu mulai dari apakah sudah oke dengan target-targetnya, sudah oke dengan kegiatan-kegiatannya, tapi diikuti nggak dengan regulasi-regulasinya. Iya, betul. Saling Misalkan, mendukung tidak, Pak, ya, ya, gitu. regulasinya itu apa? Bukan hanya masalah Perbup dan Perwalinya, SE-nya, surat edarannya ada nggak? Terus kemudian di proporsi anggaran APBD-nya apakah sudah 20% atau belum? Apakah sudah teranggarkan ke wilayah Sudah sana gitu, Pak, teranggarkan ya? atau belum? Karena nggak bisa jalan kalau nggak ada itu ya, Pak. Takutnya kadang khawatirin kita gitu ya, 20% itu nanti banyak digaji, kemudian kegiatannya karena terlalu kecil, Kurang, ya. itu juga sekarang tidak menyentuh ke program-program prioritas gitu. Dan terbukti kemarin kami juga punya data dashboardnya bahwa beberapa kabupaten kota juga dalam mencapai tujuan ke SPM itu kegiatan yang harus dipenuhi, misalkan di situ harus ada 42 sub indikator kegiatan, itu rata-rata baru 50% yang terpenuhi kegiatan-kegiatannya. Masih banyak yang belum. Masih banyak PR, masih banyak belum, karena mungkin karena satu, program Merdeka Belajar melalui perencanaan berbasis data yang ada di pemerintah daerah ini kan belum sepenuhnya terimplementasikan, bagaimana step-step langkah-langkahnya, sama-sama mungkin masih mencari bentuk. Dan masih ini berproses dan belajar ya, Pak. Jadi kami sering mengatakan dengan Bapak Ibu Kabupaten Kota bahwa sebelum kita ngajari dan meminta sekolah untuk melakukan perencanaan berbasis data, kabupaten kota pun harus demikian. Baik, begitu ya. Siap Bapak. Ya, gitu. Ini luar biasa ada ya program-programnya. Nah Bapak, kita tahu bahwa BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan sangat concern sekali dalam program peningkatan digitalisasi teknologi dalam pendidikan. Dan saya juga lihat nih BPMP pun seperti itu begitu. Nah saya mau tanya Pak, dalam peningkatan digitalisasi dan teknologi pendidikan, BPMP ini merupakan salah satu pendorong dari peningkatan akun belajar di Kalimantan Selatan yang kita tahu juara 1 Pak ya, se-Indonesia. Nasional. Nah kira-kira kerjasama apa saja yang dilakukan dengan Kapten dan kokaptenbelajar.id agar lebih sinergis dan saling mendukung, serta bagaimana perkembangannya sejauh ini? Ya, betul Mbak. Jadi gini, kuncinya keberhasilan sebuah program itu adanya komitmen gitu ya. Komitmen siapa? Komitmen itu levelnya mungkin dari atas nasional, kebetulan dari kementerian, dari Pusdatin itu sudah membentuk namanya Kapten Kokapten gitu. Kemudian level provinsi itu ada kami UPT yang ada di kementerian, ini juga diminta untuk mengawal program itu. Kemudian di level kabupaten kota ada kepala dinas, ada dinas pendidikan yang mau nggak menerima kebijakan itu. Nah, setiap unit tadi itu memiliki komitmen yang sama, itu untuk meraihnya pasti lebih gampang gitu ya. Iya, betul. Kapten kokaptennya aktif gitu ya, tapi UPT-nya nggak aktif. Tidak, iya. UPT-nya aktif, kapten kokaptennya aktif, kepala dinasnya nggak aktif. Itu juga nggak bisa. Jadi harus sinergis antar semua ya, iya. Pak ya. Nah, kebetulan alhamdulillah ekosistem di Kalimantan Selatan itu unik menurut saya. Uniknya itu apa? Karena setiap kabupaten kota itu punya effort bahwa daerahnya harus maju, terutama terkait dengan digitalisasi pendidikan. Digitalisasi pendidikan itu bagi kita adalah merupakan sebuah label yang harus kita kejar nih gitu ya, karena kalau kita nggak ngejar salah satu di teknologinya mau ngejar
yang lain agak susah gitu ya, karena contoh di COVID kemarin gitu ya, itu pembelajaran yang sangat luar biasa Iya, ketika benar sekali. guru-guru dipaksa untuk memahami Melek teknologi. Nah, dari sinilah kami mencoba berbagi peran. BPMP punya peran apa nih, kapten ko-kapten punya peran apa, di kepala dinas punya peran apa. Kunci keberhasilan di Kalsel adalah komitmen dari kepala dinas pendidikan yang kami sangat apresiasi di setiap kabupaten kota. Semuanya sangat mendukung ya Pak? Sangat mendukung sekali. Bahkan kami ini sampai kami mungkin termasuk yang triwis ke dinas kabupaten kota memberikan daftar pemanfaatan akun belajar kalau di Kalsel ya. Misalkan kabupaten kota ini yang rankingnya gitu ya, rankingnya kan kelihatan, dashboardnya kan ada kelihatan. nih Termasuk berapa, PMM Pak ya, di platform Merdeka Mengajar kelihatan kan udah berapa yang login ke situ. Betul, gitu. Nah termasuk di akun belajar, sehingga kabupaten kota tahu setiap frekuensi waktu, mungkin seminggu sekali kami mengingatkan di grup, kami kebetulan ikut grup kepala dinas, grup WhatsApp ya dengan kepala dinas, sehingga kami juga mendorong, bahkan kami juga diskusi, kami datang juga ke kabupaten kota, kendalanya apa nih Pak Bu, misalkan apa yang bisa BPMP fasilitasi. Kami belum ada anggaran karena kemarin tidak masuk dalam struktur anggaran untuk kami datangkan narasumber aja, Bapak Ibu yang ngumpulkan orangnya. Gitu ya. Iya, kami datang dengan teman-teman kami kabupaten kota mengumpulkan guru-gurunya. Saya kira itu komitmen yang luar biasa. Jadi saling mendukung. Dan semuanya seperti itu Pak ya. Dari satu kabupaten dan kabupaten lain saling berkejaran nih. Betul. Masing-masing lihat kabupaten sebelah sudah tinggi, yang sebelahnya pasti akan merasa terpacu. Betul. Iklim yang bagus Pak ya. Ekosistem yang bagus. Jadi kita berkomitmen bersama. Jadi kami ini mengapresiasi komitmen Bapak Ibu Kepala Dinas ketika ada hal yang baru, ketika ada hal dari kementerian untuk dituntaskan, bersama-sama itu. Saling bahu-membahu. Bahkan saking concernnya, saya lihat BPMP kasih reward nih buat kapten dan ko-kapten di tiap daerah yang paling tinggi aktivasinya. Betul Pak ya? Betul. Seharusnya saya ada di sana deh Pak, tapi sayangnya saya bukan kapten ini. Baik, Pak Yuli, satu lagi nih masalah penggunaan teknologi dalam kegiatan-kegiatan di BPMP. Kita tahu bahwa BPMP punya aplikasi Sipena. Nah itu kan sebagai salah satu aplikasi yang menunjang tupoksinya BPMP yang dikembangkan sendiri oleh BPMP, dan saya penggunanya salah satunya ya. Karena di sana saya bisa lihat banyak hal yang mungkin untuk kami sekolah itu sangat penting sekali. Bisa diceritakan Pak mengenai aplikasi Sipena tersebut? Baik Mbak Bu Yayu. Betul Bu Yayu. Jadi kami ini mengembangkan sebuah aplikasi ketika Merdeka Belajar episode 19 terkait dengan perencanaan berbasis data dilaunchingkan gitu ya, dimana di situ keluar rapat pendidikan, kemudian sekolah-sekolah dituntut untuk membuat perencanaan berbasis data. Waktu itu apa kesulitannya? Bahwa banyak sekali sekolah yang susah gitu ya membuat identifikasi, refleksi, benahinya gitu ya, sehingga apa nih yang bisa BPMP fasilitasi? Webinar pelatihan kerjasama dengan kabupaten kota sudah jalan. Tapi akselerasinya, karena dalam waktu kurun waktu itu sampai dengan di 2003 agar bisa membetulkan literasi numerasinya gitu ya. Karena apa? Sebenarnya program Merdeka Belajar itu antara satu program dengan program berikutnya itu kan saling berkesinambungan. Ya, bukan terpisah-pisah bukan terpisah-pisah tapi merupakan satu rangkaian begitu. Jadi ketika ada AN, asesmen nasional, keluarlah rapot pendidikan. Rapot pendidikan akan mengeluarkan hasil-hasil dari capaian setiap di literasi, numerasi, survei karakter, lingkungan belajarnya di setiap satuan pendidikan, bahkan di pemerintah daerah. Dari situlah dibuat program-program apa yang menunjang agar nanti kelemahan-kelemahan terkait dengan literasi, numerasinya, survei karakternya, kesenjangan di sekolahnya bisa lebih baik melalui identifikasi, refleksi, benahinya. Kemudian larinya apa? Bagaimana menganggarkan kegiatan di situ? Maka muncullah ARKAS, aplikasi rencana kerja sekolah, kan gitu hubungannya. Berarti semuanya itu saling terkait Pak ya, saling terpadu begitu. Bahkan nanti ARKAS itu ada sinkronisasi Kak. Apakah ARKASnya sudah sinkron dengan perencanaan berbasis data? Kalau nggak sinkron berarti dianggap gagal gitu ya, karena nggak sinkron. Antara apa yang dimasuk di ARKAS tidak sesuai dengan perencanaan berbasis data. Kalau ARKASnya tidak sesuai, berarti sekolah tidak mengadakan kegiatan sesuai dengan rekomendasi di dalam
perencanaan berbasis itu. data. Jadi kalau akhirnya literasi numerasi rendah bisa jadi karena kurangnya pelaksanaan yang terpadu dari beragam hal tersebut, Pak ya. Betul. Nah, si pena membantu itu. Iya, betul sekali. Saya sudah lihat-lihat Pak isinya. Si pena membantu itu. Jadi terutama di dalam infografis, kami selalu menyampaikan bahwa AN, rapot pendidikan, perencanaan berbasis data, itu bukan harus kepala sekolah yang mengetahui. Jangan sampai disimpan oleh operator sekolah atau hanya sampai disimpan kepala sekolah. Itu harus menjadi sebuah info yang harus disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, bukan hanya guru. Bisa komite sekolahnya, masyarakat biar sekitar. Tahu, ya, biar jadi tahu. Semua stakeholder, Pak ya, harus mengetahui isi dari rapor pendidikan itu. Itu kan di situ kan masuk kelemahan-kelemahan sekolah. Betul. Sehingga ada upaya bersama nih membangun ekosistem di sekolah tadi agar kelemahan-kelemahan di dalam rapot pendidikan itu bisa terpenuhi, Bu Yayu. Kalau sekolah untuk penganggarannya, gurunya juga penting karena mengetahui untuk strategi pembelajarannya. Bagaimana guru tahu mau mengadakan strategi pembelajarannya? Ini literasi numerasinya nggak pernah dibaca nih. Betul. Terus dasar starting point-nya dari mana nih untuk membuat strategi pembelajarannya? Kan gitu. Harusnya guru-guru tahu, literasi anak-anaknya rendahnya di sini nih, poinnya ini kan, subindikatornya ini. Berarti strategi pembelajaran saya harus seperti diperbaiki, ini. Diperbaiki menggunakan ini atau apa gitu. Nah, Pak, aplikasi Sipena bisa nggak sih Pak diakses oleh guru? Bisa. Itu bahkan kami bisa daftarnya di situ. Boleh, bebas. Bahkan sebenarnya Mbak, kami tidak hanya melalui Sipena, Bu Yayu mungkin tahu yang IKM, dashboard IKM. Nah, itu juga kemarin kami mencoba dari dashboard PMM. Itu yang kami, dashboard PMM itu sebenarnya bisa diakses oleh operator, baik operator sekolah, operator dinas. Nah, kendalanya banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak bisa mengakses rapot pendidikan sehingga tidak bisa bekerja maksimal pemanfaatan PMM-nya, Mbak. Misalkan begini nih, sekolah itu tuntutannya apa sih? Guru yang sudah login berapa? Guru yang bisa menyelesaikan topik sudah ada berapa? Kan begitu. Kepala sekolah kan harus bisa memantau itu melalui supervisinya dan sebagainya. Sehingga kelemahannya itu, maunya apa nih Bapak Ibu? Aplikasinya itu. Maka di aplikasi itu bukan hanya untuk sekolah, untuk dinas. Nah, semuanya berarti bisa Pak ya, bisa. Intinya. Kalau di IKM kami yang dashboard pemantauan IKM kami tanpa melalui password. Jadi semua bisa langsung akses. Ya, kalau Bu Yayu klik itu, bahkan di situ akan terlihat aktivitas setiap kabupaten kota. Di situ ada grafik 13 kabupaten kota. Aktivitasnya terbaca di grafik tersebut. Di grafik, saya harus segera nih menggunakan ini, Pak. Jadi di terbacanya itu dari 13 kabupaten kota kami tahu nih. Kabupaten kota yang kok paling aktif? Ya, kalau dia itu penyelesaian topik sekolahnya rajin tiap minggu ada. Semua gitu ya. Dia naik grafiknya. Kelihatan nih. Tapi kalau nggak ada misalkan topik satu kabupaten kota kok rata-rata kabupaten kota misalkan A gitu ya. Kabupaten kota A ini kok kenapa topiknya hanya sampai selesai di 3 terus nggak naik-naik. Dia akan turun gini terus. Grafiknya menjadi turun. Iya, turun karena harusnya dia naik ke topik-topik berikutnya. Iya, karena harus selalu membuka tiap topik yang kalau sudah satu, yang kedua, ketiga sampai selesai gitu, Pak. Boleh tahu nggak Pak bocorannya, Pak? Kabupaten mana yang paling aktif di dashboard itu? yang aktif itu bisa dilihat kok, sebenarnya kan bukan rahasia karena memang di kami ini bukan masalah rapotan baik buruk kinerja dinas, tetapi sebuah data pemetaan yang bisa diakses untuk bersama-sama ditingkatkan kalau sudah tahu kondisinya gitu. Sebenarnya itu kalau kita lihat di dashboard itu, kebetulan yang saya lihat Kabupaten Hulu Sungai, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara lumayan aktif gitu ya, lumayan aktif. Walaupun kabupaten kota lain juga aktif, tapi yang tinggi itu bisa salah satu. Banjar juga aktif sekali. Iya, alhamdulillah. Bu, kita lihat grafik-grafiknya itu kelihatan sekali. Ini artinya bisa dilihat oleh semua orang agar mengetahui dan menjadi tanggung jawab bersama. Iya, betul. Bukan tanggung jawab dinas. Sambil buat refleksi diri juga, terutama tuh para guru ya, karena dinas pun mau bagaimanapun kalau gurunya nggak aktif juga susah. Kami selalu sampaikan bahwa tanggung jawab pendidikan itu bukan tanggung jawabnya dinas pendidikan saja. Sekolah itu punya tanggung jawab. Lihat di dalam Undang-Undang Sisdiknas, siapa sih yang bertanggung jawab melakukan penjaminan mutu?
satuan pendidikan Betul. yang paling berhak melakukan penjaminan mutu. Mereka lah yang melaksanakan tugas di Quality lapangan. assurance-nya itu ada di satuan Betul pendidikan. sekali. Ya. Wah, luar biasa. Ini tadi bicara mengenai dashboard IKM, Ya. Pak ya. Berarti kita bicara dengan program-program di kurikulum Merdeka. Mungkin Bapak bisa menceritakan sejauh mana peran BPMP Kalsel dan bagaimana perkembangan IKM di IKM dan PSP, Pak, Ya. di Kalimantan Selatan. Apakah ada peningkatan atau ada yang perlu diperbaiki? Bagaimana, Pak? Baik. Pertama yang IKM, melalui dashboard IKM yang tadi kami sampaikan itu juga sudah pemantauan kami cukup di situ, dan kami juga biasanya kami ada dengan kepala dinas gitu ya, kami datang berkunjung, kami sampaikan, bahkan kami berikan satu buku analisis hasil kajian mutunya setiap kabupaten kota, Mbak. Nah, termasuk Banjar nih gitu ya. Jadi kami berikan kelemahan, misalkan kalau terkait dengan implementasi kurikulum merdekanya, berarti kan terkait dengan komitmen sekolah yang sudah mendaftar di jalur IKM mandiri. Iya. Di satuan kabupaten kota, dinas harus tahu. Sampai kemarin kami minta dinas membuat Pokja IKM, ada. Jadi setiap kabupaten kota itu kita sudah punya namanya Pokja IKM, Pokja Perencanaan Berbasis Data, Pokja PSP. Di setiap kabupaten ada? Ada. Dengan ada pos-pos SK-nya. yang berbeda, Pak ya? Iya, IKM, ada SK-nya. Pokja ini, wah luar Itu biasa. dinas kabupaten kota Kalsel luar biasa. Concern Ada. banget berarti Ada. semuanya ya? Iya. Bahkan setiap bulan kami punya pertemuannya, Mbak. Oh, siap. Setiap bulan kami evaluasi. Mungkin Bapak Ibu sekolah kurang tahu nih, apakah BPMP dan dinas mengevaluasi. Wah, kita evaluasi nih setiap bulan. Kita ada rapat Setiap program yang ada dievaluasi bersama dengan namanya PMO, Project Management PMO, Office. siap. Oke. Project Management Office dulu diawali oleh sekolah penggerak. Sekarang kami gabung PMO, di situ ada IKM, Semua Pokja program IKM, masuk. Iya, Pokja Perencanaan Berbasis Data ada. Kami selalu sampaikan, pemantauan kami kan enak nih. Ayo kita lihat dashboardnya. Jelas sudah. Permasalahannya muncul, kabupaten kota mana yang IKM-nya mandek, penyelesaian topiknya mandek, yang belum login pun kita Kalsel alhamdulillah sudah hampir 100% login, Mbak. Iya, betul. Kemarin tuh nggak loginnya itu rata-rata di teman-teman SKB, karena mereka dari Pamong ya, jadi agak ribet, mereka masuk loginnya itu tidak menggunakan login akun sekolah karena berbeda. Iya. Yang Nggak non-formal. pakai akun pembelajar.id itu ya, Pak ya? Iya, mereka punyanya akun dinas Iya, waktu akun dinas, itu, betul. sehingga agak dianggap tidak membaca gitu ya. Jadi alhamdulillah semuanya sudah login. Kemudian tinggal memantau aja progres penyelesaian topik-topiknya oleh setiap guru. Agak unik sih, kemarin kami sempat juga ke Monef ke guru-guru gitu ya. Kami kemarin sudah ikut topik gagal di topik 2, Pak. Sudah, Pak. Akhirnya mandek di Patah situ, hati gitu ya. patah hati gitu ya. Nah, ini yang jadi Salah satu kendala nih ya, Pak ya, Kendala nih. dalam percepatan IKM ya, gitu. kami diskusi dengan kepala sekolah, kami diskusi dengan dinas, solusinya apa nih agar Bapak Ibu guru semangat lagi nih untuk menyelesaikan topik-topiknya. Satu itu. Kedua, kemarin kan juga sudah dibuka ya, Mbak, IKM 2023. Iya, 2023. Nggih. Di Terakhir Maret ini ya, Pak ya? Akhir Di Maret. dashboard kami juga ada pemantauannya. Oh, 13 oke. kabupaten kota yang sudah daftar mana? Tahu nggak, Mbak, yang paling banyak pendaftarannya Siapa, dari kabupaten mana? Kabupaten mana? Hulu Sungai Utara. Oh, Sudah luar 300 biasa. yang mendaftar. 300 satuan Mandiri pendidikan. apa itu, Pak? Belum belum kami cek kembali dia Di ikut di 3 opsi itu. mana? Opsi gitu. mana? Tapi opsi dia 1 pun sudah IKM. Nah, makanya Iya. mereka mau mendaftar IKM jalur mandiri sudah kami acungi jempol. Artinya apa, Mbak? Sudah ada IKM kemauan gitu. Itu kan problem solving Betul. untuk mengatasi literasi, Iya. numerasi. Itu Dan solusi loss yang learning juga. iya, itu salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah agar bisa mengatasi loss learning tadi. Ayo daftar IKM. Di dalam IKM inilah banyak-banyak praktek baik untuk mengatasi literasi, numerasi, betul. bahkan dengan PMM, nanti ikut komunitas belajar dan sebagainya. Iya. Nah, ini yang kami dorong. Dengan banyaknya yang mendaftar berarti oke, keren gitu. Bahkan di IKM ini semua hal tersentuh, Pak ya, termasuk penggunaan teknologi dalam pendidikan, karena di IKM semua guru masing-masing terkondisikan nih untuk Betul. menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran dan semua kegiatan yang ada di sekolah gitu. Dan enaknya
terkunci di teknologi, bukan terkunci, dengan menggunakan teknologi memantaunya lebih enak, lebih mudah. lebih Jadi mudah. dari jarak jauh pun bisa Pak ya. Bisa. Bahkan mungkin tidak saling mengenal pun tidak masalah karena bisa terlihat dari Nanti jauh. terlihat juga di akun belajar ID-nya, kan kita lihat kinerja dan sebagainya. Nah itu maka kemarin diminta kita untuk menggunakan akun belajar agar kita bisa memantau permasalahan Bapak Ibu guru itu stucknya di mana. Di bagian mana? Ya, itu IKM Mbak. Kalau PSP tetap kita pantau. Kemarin PSP itu kan sudah mulai 1, 2, 3. Yang jadi concern kami sekarang adalah PSP 1. Karena apa? Mereka mulai handover nih. Oh iya, semua kelas ya Pak ya? Ya, jadi untuk PSP Angkatan 1 itu kan di 3 kabupaten kota kontraknya kan 3 tahun. Betul. Ini kan sudah mau selesai. Iya. Akhirnya, tahun ketiga sudah ya, semua kelas akhirnya menggunakan kurikulum Merdeka. Dan tahun 2024 kan sudah harus kita serahkan. Menghasilkan lulusan IKM nih Pak ya, iya, kurikulum Merdeka. Sama ini penyerahan kewenangannya sudah selesai oleh pemerintah pusat. Ibarat anak-anak tuh udah lulus ya, ayo cari kerja sendiri gitu. Nah, maksud kami di kabupaten kotanya nih harus mau melanjutkan tongkat estafetnya, betul. Agar sekolah penggerak ini tidak berhenti gitu. Mulai dari apa? Karena sudah nggak dapat bos kinerja nih, gitu kan. Tidak ada pendampingan fasilitator. Tidak ada fasilitator. Nanti ganti pengawas nih, harus diberdayakan. Maka kabupaten kota sudah harus mulai merangkul pengawas-pengawas sekolah nih. Semuanya gitu. Harus tersentuh ya Pak ya, supaya paham dengan baik bagaimana nanti berikutnya tanpa fasilitator dan tanpa bos kinerja, tapi implementasi kurikulum Merdeka tetap berjalan dengan baik. Betul. Karena kan apa, IKM itu salah satu target outputnya kan sekolah penggerak itu harus meningkat 1 sampai 2, 3 tahap, betul, dibanding sekolah yang lain. Meningkat apa? Meningkat literasi, numerasinya, apa di pemahaman teknologinya juga salah satunya. Iya, maka di PSP itu kan tidak ada mandiri berbagi, berubah, mandiri belajar, karena memang utuh satu piloting. Iya, pilot. Itu. Sejauh ini Pak untuk PSP mungkin kan sudah ada jalan 2 ya menuju ke 3. Apakah ada kekhususan Pak untuk PSP tahap 3? Mungkin pendampingannya lebih concern atau bagaimana? Perlakuannya mungkin kalau PSP Angkatan 2 dan 3 mungkin karena belajar dari PSP Angkatan 1 mungkin jalannya lebih enak gitu ya. Ibaratnya kalau Angkatan 1 itu jalannya masih sudah ada jalan tetapi belum aspal. Iya. Kalau masih berlubang-lubang. Mereka masih trial and error gitu ya. Iya. Dicoba salah, coba. Nah, sudah yang angkatan kedua, 3 saya kira bentuknya sudah mulai ada. Dari pemerintah pun juga regulasi-regulasinya sudah ada. Bahkan kabupaten kota sudah mulai ada peraturan bupati seperti Hulu Sungai Tengah sudah keluar perbu tentang PSP dan IKM, Kota Baru juga sudah mulai keluar. Artinya apa? Sudah ada upaya pemerintah daerah untuk siap-siap membiayai gitu ya. Bukan mungkin hanya anggaran saja. Ketika sudah ada perbu mungkin berbicaranya bukan hanya anggaran tetapi program-program apa nih. Betul agar sekali. Ya PSP sama IKM eksis nih atau bahkan menjadi mercusuar di kabupaten kota itu. Gitu. Wah, luar biasa ini. Pak, berikutnya bicara mengenai kurikulum Merdeka. Ya. Pasti dari banyak program itu banyak juga hambatan yang Bapak dan rekan-rekan Bapak di BPMP temui gitu. Apakah ada Pak di bagian manakah permasalahan yang Bapak anggap mungkin ini memerlukan solusi yang lebih tepat guna nih supaya bisa segera terpecahkan? Ya, betul Mbak. Jadi gini Bu Yayu, IKM ini seperti yang kami sampaikan merupakan salah satu strategi ya untuk mengatasi masalah learning crisis ataupun learning loss gitu. Sehingga harapan kami sekolah-sekolah yang tidak mendaftar IKM jalur mandiri ini, nah ini malah juga akan menjadi konsen kami juga begitu ya. Artinya apa? Kalau sekolah sudah mendaftar IKM jalur mandiri, apapun itu pilihannya gitu ya, dia itu sudah ada arah menuju on the track. Ya, on the track-nya itu sudah oke, berarti dia nanti harapannya dengan ikut IKM literasi numerasinya naik otomatis. Betul. Menurut kami begitu ya. Mutu pendidikan juga tentunya akan ikut naik ya, gitu ya Pak. Yang jadi permasalahan gimana nih sekolah yang tidak mendaftar jalur IKM? Strateginya apa ya? Dia nanti agar learning krisisnya bisa teratasi karena dia tidak ikut PSP, tidak ikut IKM jalur mandiri apapun. Itu bahkan yang menjadi perhatian kami sekarang ke situ nih gitu. Masih banyak Pak sekolah seperti itu? Masih dong. Masih di Kalimantan Selatan nih ya yang mendaftar
kalau PSP 1, 2, dan 3 itu otomatis kan IKM Iya, gitu betul. ya. Dengan yang mendaftar IKM kemarin di tahun 2022 totalnya itu baru sekitar 2.109 sekolah, Mbak. Pendaftar. Dari berapa? Dari Dari berapa, Pak? 8.000 sekolah. Oh, berarti baru seperempatnya ya, Pak ya? Ya, Berarti masih panjang banget nih PR-nya banyak. PR. PR Tapi untuk- sekali lagi saya kira ini menjadi PR bersama, menjadi bukan hanya PR-nya BPMP ya, tentunya. jadi kami akan menyajikan data-data, mendorong Bapak Ibu kabupaten dan pemerintah daerah agar lebih konsen lagi. Yang menjadi perhatian bukan hanya sekolah IKM mandiri dan sekolah PSP tok, Tapi tetapi semuanya. non itu, karena tanggung jawab. Nggih. Betul. SPM, standar pelayanan minimal di setiap kabupaten kota, tidak melihat apakah ada PSP atau IKM, tapi adalah seluruh satuan pendidikan. SPM adalah tanggung jawab setiap pemerintah daerah untuk memenuhi hak warga negara Semuanya dalam tanpa terkecuali iya, gitu ya, Pak. pemenuhan hak warga negaranya melalui SPM tadi. Aduh, luar biasa ini. Ya. Pak, saya melihat bahwa BPMP sangat concern sekali untuk peningkatan mutu Insya Allah. pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya. Ya. Nah, Pak, saya dengar nih ya, BPMP memborong 6 kategori penghargaan dari KPPN. Ini bikin wow, 6 nih, sekali 6 dapatnya. Ini luar biasa sekali. Bisa Iya. diceritakan secara singkat mungkin, Pak, apa Iya, saja iya, dan iya. bagaimana kok bisa sih dapat itu Iya. begitu. Kami pun surprise sebenarnya ya tahun ini, baru tahun ini. Biasanya setiap tahun kan KPPN Award itu kan ngasih apresiasi bagi seluruh satuan kerja di Provinsi Kalimantan Selatan. Di bawah KPPN Banjarmasin itu ada sekitar 200-an satker gitu. Ada 20, hampir setiap tahun sekitar 21 jenis apresiasi diberikan gitu ya kepada seluruh satker tadi, dan alhamdulillah Dapat 6, Pak ya. dapat 6 Dapat nih. banyak nih, menang banyak ya. Itu kaget banget, dan alhamdulillah 6 itu 6 ya. 5-nya kita nomor 1. 6 Peringkat tuh bergengsi 1. semua ya. Iya, dan kita peringkat 1 semua nih, Iya, wah, kecuali luar yang nomor 2. Mulai dari laporan keuangan, kemudian di KIP itu kita itu kan dituntut untuk bertransaksi dengan non tunai ya. Iya. Nah, itu kami juga Siplah. terbaik gitu ya. Aduh, luar Kayak biasa. jadi kalau kami ngajak sekolah-sekolah menggunakan Siplah, kami juga udah. Jadi semuanya Dengan juga program. sangat transparan, terbuka. Transparan, nggih. Laporan keuangan, kemudian TUP yang di setiap pengelolaan TUP terbaik juga kami. Di antaranya itu laporan SPJ bendahara, terus kemudian bendahara terbaik. Artinya sebenarnya ini adalah wujud bahwa kami juga komit dalam mengelola pendidikan terkait dengan administrasinya. Jadi bukan hanya BPMP Kalsel bukan hanya komit terhadap program-program prioritas Merdeka, tapi urusan administrasinya ibaratnya dapur gitu ya. Saya curiga nih tahun depan 10 nih kayaknya. Amin. Baik Pak, terakhir Pak, mungkin ada pesan untuk sahabat edukasi Banua di Kalimantan Selatan terkait mengenai bagaimana peningkatan mutu pendidikan khususnya dalam bidang teknologi. Silakan Pak. Oke. Baik sahabat Banua Provinsi Kalimantan Selatan, terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami dari BPMP Kalimantan Selatan mengucapkan apresiasi BPTKP yang sudah menyelenggarakan kegiatan, juga wabil khusus Bu Yayu ini yang kepala sekolah sangat hebat, menginspirasi, jadi narasumber di mana-mana. Dan saya kira menjadi role model nih, kepala sekolah yang keren. Amin, punya kontribusi yang bagus untuk peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan. Pesan kami Bapak dan Ibu, di era saat ini Bapak dan Ibu yang mana program-program prioritas Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi sudah dikeluarkan, sudah sampai 23 episode. Kami sangat mengajak Bapak Ibu untuk tidak bosan mempelajarinya, terutama untuk peningkatan mutu di satuan pendidikannya. Nah, kami BPMP Kalsel siap mendampingi Bapak dan Ibu di setiap satuan pendidikan. Kami juga punya aplikasi Dangsana yang bisa digunakan kalau Bapak Ibu ada permasalahan-permasalahan terhadap layanan pendidikan. Kemudian bagi Bapak dan Ibu guru yang memiliki yang di setiap satuan pendidikan ya, kita mendorong adanya komunitas belajar Bu Yayu. Komunitas belajar itu kan ada 3. Komunitas belajar komunitas belajar antar jaringan itu seperti di PMM, komunitas belajar antar sekolah itu seperti KKG, MGMP, satu lagi komunitas belajar di dalam sekolah. Mari kita mengatasi. Mulai dari di sekolahnya. Di sekolahnya itu
sebagai refleksi pembelajaran. Baik, Bapak. Ya, Aduh, jadi luar biasa. pesan kami, mari setiap sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah terutama nih, buat komunitas belajar di dalam satuan Pendidikan pendidikan masing-masing. sebagai refleksi pembelajaran bagi Bapak Ibu gurunya. Itu adalah salah satu strategi paling cepat untuk meningkatkan mutu pendidikan, terutama literasi numerasinya. Bukan hanya sekolah IKM, bukan hanya sekolah PSP, tapi seluruh satuan pendidikan. Luar biasa. Ya, Ini betul. pesan yang sangat menyentuh dan kayaknya kami sebagai pelaksana Pelaku. di lapangan tentunya harus segera untuk Ya. mengimplementasikan ini. Bapak, ini tidak terasa ya Pak, 40 menit telah berlalu dengan oke. perbincangan yang luar biasa. Semoga kami bisa mengambil hal baik, praktik baik yang sudah dilakukan, dan juga kami bisa mendukung setiap program sebagai upaya untuk peningkatan mutu pendidikan. Amin. Terima Baik, kasih. sahabat Edukasi Banua, demikian telah kita dengarkan bersama kiprah, sepak terjang, dan perjuangan BPMP Kalsel yang luar biasa dalam usaha peningkatan mutu pendidikan di wilayah Kalsel, salah satunya di bidang pengembangan teknologi dalam pendidikan. Nah, sampai jumpa di program bidik berikutnya, dan selalu dukung beragam program dari Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan untuk kualitas mutu pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.